jadi tempat ngobrol bareng di sini. Nama saya Milzam, biasa dipanggil Emil. Nah, langsung aja kita ke acara berikutnya, acara yang jadi isi nih dari acara ini. Pertama ada performance lagu yang judulnya Malam-Malam Sendiri. Ini lagu juga ada di buku yang diterbitkan ini. Performance-nya akan dinyanyikan oleh salah satu teman dari Rima, yaitu Yesaya. Kepada Yesaya dipersilakan untuk langsung menampilkan lagu Malam-Malam Sendiri. Resah bertanya dan terus bertanya, tiada punahnya. Namun aku bisikan lagu tentang bimbangnya dia sendiri. Dan ku terima walau aku pahami. Simpan harap pada hati yang meminta. Dilarut pikiran, serasamu berkelana, resah bertanya dan terus bertanya. Aku temukan juga, namun aku bisikan lagu tentang bimbang yang dia sendiri. Dan ku terima walau aku pahami. Ku simpan harap pada hati yang tak meminta. Dan ku terima walau aku pahami. Ku simpan harap pada hati yang tak meminta. Luar biasa sekali. Terima kasih Yesaya atas lantunan lagunya yang sangat indah. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Oke. Boleh nih Mak, kita ngobrol-ngobrol mengenai buku dan yang tadi nih yang baru dinyanyiin. Kalau nggak salah ini kolaborasi ya dari yang nulisnya sama yang bikin jadi lagunya tuh gimana Mak? Boleh diceritain nggak Mak? Betul. Betul ya. Ini kolaborasi selain antar apa ya? Sebenarnya antar generasi, antar generasi karena terjadi tektokan antara aku sama sahabat aku Bang Aziz dan pencipta lagunya itu sebenarnya Tante Dina. Oh iya. Tepuk tangan dulu buat Tante Dina dong. Kasih tepuk tangan lagi. Pokoknya kita nggak capek-capek deh tepuk tangan deh. Iya, jadi Tante Dina punya karya yang kita saling menyambut gitu kan ya. Kebetulan kita bertiga
ya punya line-nya masing-masing gitu. Tante Dina juga guru piano, Bang Aziz komposer, terus aku nulis, kenapa enggak kita bikin karya bareng-bareng gitu. Jadi aku menyambut lagunya Tante Dina, aku bikin liriknya dengan interpretasi aku, terus diinterpret lagi sebagai komposisi oleh Bang Aziz. Untuk Bang Aziz nih, tepuk tangan dulu nih yang meriah nih. Mantap Bang Aziz. Iya. Jadi kolaborasi dari generasi yang berbeda nih ya, dan dari keluarga juga nih. Iya. Bang Aziz kan anaknya Tante Dina ya. Iya. Oke. Untuk ngebuka nih, kalau boleh tahu sebenarnya rekam jejak serah terima kasih sayang itu latar belakang pemilihan temanya itu tuh seperti apa sih, Bang? Pemilihan tema ya mungkin erat kaitannya sama judul tentunya. Sependek umur aku ini ada di Prakata gitu ya. Sependek umur aku yang baru 26 tahun, aku ngerasa banyak gitu ya naik turunnya hidup yang nggak semata-mata pengalaman baik atau buruk doang gitu, nggak semata-mata cuma pengalaman yang enak atau enggak, tapi dibalik semua itu tuh sebenarnya ada satu hal yang namanya kasih sayang gitu. Mau kita ngerasain pengalaman yang enak atau enggak, baik atau buruk, menurutku landasannya tuh selalu sama, kasih sayang. Mau itu antara manusia ataupun kita terhadap sang pencipta. Makanya aku ngerasa ya kasih sayang itu selalu ada yang menyerahkan dan menerima. Mungkin kedengarannya jadi kayak apa ya, transaksional gitu ya, selalu ada yang ngasih dan selalu ada yang memberi. Tapi itulah yang terjadi gitu, itu yang terjadi. Dan setiap kasih sayang itu dari pengalaman-pengalaman kita, semuanya tuh meninggalkan jejak di diri kita masing-masing. Dan rekam jejak ini ya rekam jejak versi aku gitu. Karena kalau mau minjem bahasa kerennya, setiap dari kita tuh punya sesuatu yang namanya mungkin bahasa kerennya microhistory kali ya. Microhistory ya kisah hidup kita masing-masing. Nah ini rekam jejak versi aku di umur aku yang sekarang 26 tahun gitu, sampai 26 tahun. Nanti mungkin setelahnya ya bakal berubah lagi gitu. Tapi menurut aku kenapa enggak, pengalaman-pengalaman ini aku rekam, aku kristalkan menjadi sebuah karya yang mudah-mudahan bisa dinikmati sama banyak orang dan bermanfaat tentunya bagi orang lain gitu. Luar biasa. Jadi meskipun umurnya belum terlalu panjang lah ya, 26, tapi sudah cukup banyak yang dilalui dan sudah cukup banyak yang bisa direkam seperti itu ya. Dan nggak hanya diingat tapi dituangkan melalui karya. Kalau boleh tahu nih Mak, nanya-nanya sedikit lagi Mak. Rima ini, karena jujur nih saya cerita sedikit, saya juga udah baca bukunya. Karena ditunjuk jadi MC, suruh pelajarin dulu bukunya nih. Dan saya ngelihat memang tulisannya bagus banget menurut saya. Jadi Rima ini menurut saya bisa menggambarkan cerita-cerita hidupnya yang kurang lebihnya juga saya tahu lah sedikit-sedikit. Dengan kata-kata yang luar biasa, dengan cerita yang luar biasa, dimana itu powernya dari buku ini. Nah, kenapa sih Rima bisa nulis buku ini tuh? Apa karena ada bakat, atau memang karena dari keluarga ada turunan, atau memang mungkin dari kecil sudah biasa nulis gitu Mak? Aku dari kecil emang mungkin karena suka baca juga gitu ya, dari dulu ya mau nggak mau akhirnya peran mama sama bapak aku yang memang kehidupannya dekat dengan dunia seni mempengaruhi aku gitu, akhirnya aku jadi suka baca, terus jadi terbiasa dengan ekspresi-ekspresi yang arahnya ke apa ya, hal-hal yang kreatif gitu ya. Dan akhirnya aku dari SD memang suka menuangkan imajinasi aku, hayalan-hayalan aku ke dalam bentuk karangan gitu. Dari SD aku suka bikin cerpen dan menerus lah sampai sekarang gitu. Itu sih mungkin awalnya gitu, dan itu jadi coping mechanism gitu jatuhnya. Ya, jadi dari coping mechanism awalnya jadi karya ya, luar biasa sekali. Oke, ngobrol-ngobrolnya akan kita lanjut setelah ini. Berikutnya akan ada pembacaan puisi yang berjudul Surat Kabar yang akan dibacakan oleh sahabat dari Rima, yaitu Bangkit. Kepada Mas Bangkit dipersilakan.
Surat kabar. Baru-baru ini, bisu datang tanpa salam. Bukannya bertamu, malah justru jadi tua. Mengembang, melukai, memecahkan. Hingga antara kita tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Sama sekali sebagaimanapun itu perlu. Hingga matahari terbit dari dinding-dinding retak, membuat kasih terasa lumat dan sia-sia. Besok, kita kumpul lagi di kubus pengap itu. Yang cuil batanya mulai lengah memisah-misahkan diri. Kita titi berbaris-baris terjemahan. Karena cerita ini tidak ada yang harus tahu. Kecuali tiap-tiap dari mereka yang berindra, sekalipun hanya satu. Ada yang tertinggal di tengah tenggorokan, yang ngerinya tidak akan habis keluar. Sampai telinga meski terus meraba-raba, meski tidak bakal mendapati apa-apa, selain tubuhnya basah sendiri, tertipu, tercelakai. Kertas-kertas layu gemetar, memangku huruf-huruf mati. Bahasa kita hilang dalam kelana, memungut sisa-sisa arti. Kita harus siap kalau hidup dan saksinya akan makin sepi. Tetapi kabar ini mengalir, tidak akan berhenti. Menerus, memanjang, berlipat berkali-kali. Ia bergulung-gulung keputusan-keputusan yang menentukan hari nanti. Menipu, mencelakai, disuratkan untuk tidak terobati. Terima kasih Bang Fit. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Kit. Jadi buku ini sebenarnya terbagi jadi 5 babak. Dan masing-masing performance di sini mewakili dari babak-babak tersebut. Nah, surat kabar ini itu babak 2 ya, Ma ya? Ya, betul. Nah, mungkin bisa sambil cerita-cerita juga nih, Ma. Sebenarnya dalam berkarya ini kan biasanya dari keresahan. Keresahan apa sih yang Rima rasakan nih ketika mau berkarya dalam membuat buku ini? Keresahan ya. Keresahannya banyak Mil, gimana? Resah terus nih. Kerasa terus. Keresahannya mungkin apa ya? Aku tuh orangnya lumayan sadar diri kayaknya bahwa dalam merespon stimulus-stimulus di sekeliling aku tentang apa ya, banyak peristiwa, banyak impuls-impuls kayak berita apapun gitu, itu aku memprosesnya tuh kadang nggak lancar gitu. Maksudnya kayak contohnya gini, aku tuh tipe orang yang nggak bisa baca berita sebenarnya. Oke. Karena buat aku berat. Iya. Gitu. Jadi tapi maksudnya stimulus itu tetap masuk gitu ke kepala kan. Aku rasakan, aku proses, aku cerna. Tapi kalau aku coping mechanism aku meskipun nulis, tapi akhirnya yang dikaryakan tuh bukan artikel gitu, bukan liputan gitu, karena aku nggak kayak gitu, tapi lebih ke karya. Akhirnya aku nulis dalam bentuk-bentuk yang lebih abstrak gitu ya, mendeskripsikan apa yang aku rasakan melalui puisi, melalui prosa, melalui tulisan-tulisan pendek lainnya. Itu sebenarnya jadi dari keresahan apapun sih gitu. Makanya itu yang tadi aku bilang jadi coping mechanism aja gitu. Iya, memang setuju juga sih, Mak. Memang di era informasi yang sangat mudah ini banyak banget berita yang masuk ke kita dan nggak semuanya baik, dan karena terlalu banyak tuh jadi apa ya, di otak tuh terlalu banyak berita-berita dan nggak gampang juga untuk bisa mencerna semuanya gitu ya, Mak. Dan dalam case Rima ini, Rima tuangkan dalam cerita yang ada di buku ini. Iya. Mungkin aku mau juga tanya lagi nih, Man. Yang hadir di sini kan orang-orang terdekat ya, dari teman-teman, sahabat, juga keluarga. Mungkin sebagian besar cukup tahu nih, Rima tuh hidupnya seperti apa.
Jadi ketika baca buku, oh tahu ternyata, oh ini Rima ceritakan yang ini. Tapi kalau mungkin orang-orang yang belum kenal Rima, kalau baca buku ini tuh kira-kira gimana, Mak? Nah ini, menurutku kenapa akhirnya rekam jejak serta terima kasih sayang, karena rekam jejak ini sifatnya universal gitu. Rekam jejaknya personal, tapi kasih sayangnya universal. Jadi apa yang aku rasakan dari pengalaman pribadi ya, mungkin itu personal banget kan ya, maksudnya itu aku yang ngalamin gitu. Tapi ada hal-hal jejak-jejak itu yang sebenarnya punya resonansi sama orang lain gitu, sama teman-teman, sama mungkin gak cuma yang seumuran, tapi orang tua kita juga namanya pernah muda kan pernah gitu ngerasain polos-polosnya kita, naif-naifnya kita, macam-macam lah gitu, kayak gitu. Ya jadi buat para hadirin di sini nggak cuma yang datang di sini nih yang bisa menikmati bukunya Rima, tapi silakan dikasih tahu teman-temannya lagi yang lebih luas, karena kalau baca buku ini tuh bisa relate, bisa juga ngerasain apa yang diceritakan Rima di buku ini, tidak hanya orang-orang yang kenal Rima aja, bukan begitu Rima? Betul. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya nih. Berikutnya ada pembacaan. Kayak game ya Mel? Hah? Babak berikutnya kayak game. Babak berikutnya 45 menit ya. Ya, bola dong. Makasih support systemnya. Ya, berikutnya nih yang bacakan ini tadi ada sahabat-sahabatnya Rima. Kalau ini sahabat juga, tapi juga ada hubungan darah ya. Ada saudara kita nih yang bernama Ricky akan membacakan puisi yang berjudul Waris. Kepada Ricky dipersilahkan. Buka jam. Selamat malam, Om Tante, teman-teman, saudara semuanya. Pada kesempatan ini, saya Ricky Fadli Maulana, selaku saudara Rima Aisyah, akan membacakan puisi berjudul Waris. I'll try to do it justice. Saya berusaha untuk memberi keadilan, beri puisi ini. Ya. Waris. Kau dan aku dilahirkan di atap yang terbakar. Harus tabah tumbuh dengan menghirup asap dupa kebencian. Kita diberi makan di atas piring-piring yang bau mayat. Konon semakin menyengat, niscaya nasinya semakin lezat. Isi kepala kita lagu-lagu kebohongan. Diiringi senar yang dipetik oleh jari-jari yang patah. Yang paling pandai bolehlah belajar menari. Itu pun di atas tanah yang ikut runtuh setiap ada keringat yang jatuh. Air mata sebagian orang tidak pernah mengering, tapi kemudian jadi tawar seperti soda yang terlampau lama dibiarkan mengenang di gelas terbuka. Sedemikian rupa kita pun harus rela. Layaknya mata ibu melepas punggung ayah yang tak pernah berbalik sejak bertahun lalu ia pergi. Dan kini kita dikelilingi badut-badut yang bahkan tak setia pada lucuran sendiri. Itu payah, gitu lumrah. Seumur hidup aku demam, sedang kau batuk dan meriang. Tapi hati kita sama, menggigit lidah yang terlanjur keluh, terlalu lama dibuat bisu. Begitu aja datang, sebagian dendam tak menguap, malah membeku, berpindah dari pundak yang sudah rebah kepada tangan-tangan yang masih mengepal tinju. Kelak, tulang belulang kita, wasiat yang tak pernah habis warisnya. Sebab kita pun terlahir dari doa yang nampaknya tidak terlalu makbul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ricky. Luar biasa.
biasa sekali, sangat menghayati ya. Luar biasa. Pakaiannya juga kebetulan Ricky memang habis melamar kerja tadi ya. Jadi masih pakai jas dia. Untung bukan jas hujan ya. 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 Boleh nih Mak, kita bahas lebih dalami lagi nih puisi yang tadi Ricky bacakan. Mungkin bisa diceritakan implementasinya tuh seperti apa? Sebenarnya artinya tuh apa sih Mak? Artinya apa Bang Messi? Ya. Waris ya, sebenarnya ya tadi sih Mil, karena aku tuh nggak bisa mengekspresikan banyak perasaan ya, kayak amarah, rasa sedih, kecewa segala macam, terutama sama hal yang jauh dari aku, kayak yang sifatnya eksternal gitu ya. Waris itu ditulis ketika pandemi itu masuk ke fase delta kalau nggak salah. Ya, delta itu mungkin berdampak banyak sama kita ya, secara fisik maupun mental gitu. Nah, kalau aku pribadi waktu itu, delta itu bikin aku merasa anxious berkepanjangan, cemas berkepanjangan, dan aku merasa kecewa, merasa marah gitu terhadap keadaan, terhadap banyak hal gitu. Ya akhirnya aku tuangkan itu melalui karya gitu, bikin puisi itu sebenarnya marah banget gitu. Ya kayak gitu sih. Memang Rima ini orangnya sangat perasa ya, sangat emosional. Maksudnya banyak hal yang terjadi, baca surat kabar, ada yang dirasakan kemudian dituangkan jadi karya. Termasuk kemarin Delta memang ya banyak mempengaruhi hidup kita semua. Dan Rima juga merasakan hal itu dan dituangkan oleh karya yang berjudul Waris ini. Luar biasa dalam ya Waris ya artinya. Kalau saya Waris tuh biasanya kalau main capsa tuh, mau lawan sama Waris tuh. Ya Mak, kita lanjut lagi Mak. Mungkin aku penasaran juga nih Mak. Menurut Rima sendiri nih, pengaruh orang-orang terdekat nih, termasuk keluarga juga dalam berkarya itu seperti apa sih Mak? Pengaruh orang terdekat ya, keluarga termasuk. Ya sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh karena keluarga, terutama keluarga inti kan orang-orang pertama yang hadir di kehidupan, di keseharian kita gitu. Dari mama aku banyak melihat gitu, dari bapak banyak belajar, dari abang kalau di rumah ya, karena kami cuma berempat. Tapi di luar itu alhamdulillah aku punya keluarga yang sangat suportif, sangat kompak, saling menyayangi, selalu ada buat satu sama lain. Alhamdulillah mereka juga yang ngasih banyak pengharapan gitu, di tengah gonjang-ganjing kehidupan yang macam-macam ini ya. Iya tadi termasuk kemarin gitu, kayak misalkan aku stres karena kondisi delta misalnya, dan lain-lain lah, banyak gitu kondisi kehidupan yang tidak terelakkan gitu sebenarnya. Cuman karena karena kehadiran keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat ya, semua itu jadi terlalui gitu, jadi bearable gitu dan patut diperjuangkan. Luar biasa, Rima berterima kasih atas semua support keluarga ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk orang-orang terdekat Rima nih, khususnya keluarga inti ya. Ada Bapak, ada Mama Iya, Tante Ria ini, dan Abang. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya nih. Untuk babak berikutnya ada pembacaan prosa yang berjudul The Figure Authority yang akan dibacakan oleh salah satu sahabat terdekat Rima juga nih, Cynthia. Kepada Cynthia, persilakan untuk maju ke depan. Ya, hai semua. Saya Cynthia, udah temenan sama Rima dari SMA ya, SMA. Sambil ngomong juga kali ya, so proud of you for being able to make this ya. Hebat banget gak sih? Our friend is a published author, keren banget. So ya, balik lagi kayak tadi kata sepupu kamu yang mirip Dikta, I'll try to this justice as well.
The Figure Authority by Rima Aisha. It's me, indestructible. The doors opened by my name. It's where he put all my sorrows. The weight lifted from my shoulders was put down again. Now we see the same sun, different shadows. The same heart, difficult feelings. The quietness we couldn't take, we refused to hear. Our feet were sore, but we should keep dancing. It's me, indestructible. The fire devoured my home. It's where I put my peace. Restoration was too big of a matter. It was fine until I could not stand at all. With what is left, we shall continue. How lonesome my body would mourn for herself. Of wishes that should have been said a long time ago to ever become true. Down the river was your home. It's where the fire put his tricks. And it's me, indestructible, bathed in tears of bliss and misery, of fright and worry. When I came home, I saw you in a home that you owned and you did not share with me. An absent space where I put all my fury. In your collapsing home, you will find one open door, standing strong to a room filled with grace and mercy. And there's me, indestructible. Ya, thank you. Congrats Rima. Tepukan yang meriah untuk Cynthia. Sama Cynthia. Bagus banget tulisannya dan pembacanya juga tadi bagus ya. Kalau IELTS itu nilainya 8 lah ya. Ya. Mungkin tadi kan Rima cerita bahwa penulisan buku ini juga coming of age ya Maya. Ya. Mungkin Rima bisa cerita gimana sih proses pendewasaan melalui pengalaman berkehidupan sosial dari sisi Rima nih. Pendewasaan tuh banyak ya Mil, variabelnya gitu. Mulai dari ya tadi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman, hubungan romantis misalnya. Ya dari relasi-relasi itu akhirnya aku belajar banyak gitu, ya tentang kasih sayang tadi gitu, tentang gimana kita bisa menerima orang-orang di sekitar kita gitu, gimana kita bisa menerima kelebihan, kekurangan, hal-hal yang masih perlu dipelajari segala macam gitu. Tapi terutama mungkin ya paling kerasa dari keluarga kali ya, dari keluarga terus sahabat, teman kayak gitu, kehidupan sosial. Iya. Tadi Rima juga udah berkali-kali nyebut kalau keluarga itu merupakan support yang terpenting di kehidupan Rima ya, termasuk dalam proses pendewasaan. Dan kebetulan juga salah satu orang atau bisa dibilang orang terpenting di hidup Rima nih kemarin baru ulang tahun. Jadi kita ucapkan dan kita doakan yang terbaik untuk Tante Ria nih yang baru ulang tahun. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Waduh, sampai nangis nih. Ada itu keinjak udah tuh kakinya tuh nangis tuh. Ya, silakan Tante Ria untuk maju ke depan dan kita tiup lilin bareng-bareng yuk. Kita nyanyikan lagu tiup lilin. Yuk. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Peringatan lah. Bapak, ayo Pak. Suaminya dong, suaminya. Di foto Pak, bukan di foto ini Pak. Bapak di sini, Bapak di sini. Ya, tentunya bangga sekali Bapak dan Mama Iya nih orang tua dari Rima. Anaknya bisa menulis buku. Ini sangat bagus ya. Makasih. Selamat ulang tahun.